Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang teman-teman. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku biar nggak ketinggalan video-video barunya. Oke? Kasus yang mau aku bahas hari ini menurut aku ya bener-bener sadis dan miris luar biasa. Pertemanan online yang berujung maut. Tapi ini bener-bener beda dari yang lain. Aku yakin kalian juga pasti bakalan geleng-geleng kepala guys. Apalagi kasusnya itu terjadi belum lama. Nah, kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya kali ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Regan Michelle. Regan ini sudah punya suami bernama Homer. Dia sudah punya anak perempuan juga, satu orang berumur 3 tahun yang bernama Kinley. Dan pada saat kasus ini terjadi, Regan sedang hamil anak keduanya. Dia sekeluarga tinggal di New Boston, Texas, Amerika Serikat. Kalian bisa bayangin ya teman-teman betapa bahagia Regan dan suaminya pada saat Regan itu hamil anak kedua. Dan pastinya kehamilan kedua Regan ini adalah kabar yang sangat membahagiakan untuk mereka sekeluarga. Tapi sayang nih teman-teman, karena hal bahagia ini juga dimanfaatkan dengan sangat kejamnya oleh seseorang. Semuanya dimulai pada saat Regan kenalan dengan seseorang di Facebook. Regan itu kan memang sering upload foto dan video, juga update status tentang kehamilannya, tentang anaknya, tentang ya segala macam kehidupannya lah ya teman-teman. Nah, pada saat dia upload ke Facebook itu, banyak kan yang like, yang komen. Salah satunya yang sering banget komen dan kayak mulai ngajakin Regan ini kenalan, ngobrol, chat-chat adalah seorang wanita yang mengaku bernama Taylor. Taylor ini sering komen-komen di statusnya Regan. Dia juga mulai sok akrab sampai akhirnya Regan tuh merasa mereka kayak udah teman baik ya. Walaupun mereka memang nggak pernah ketemu secara langsung, Regan juga nggak mengenal Taylor sama sekali sebelum mereka kenalan di Facebook itu. Singkat cerita, saking mereka udah sering chat-chatan, ngobrol, dan saking percayanya nih Regan ya teman-teman, Regan pun sampai kasih alamat rumahnya ke Taylor. Karena pada saat itu ya memang Regan nggak berpikir macem-macem sama sekali. Tapi sayangnya Taylor itu sudah punya niat jahat dari pertama dia kenalan dengan Regan. Pada tanggal 9 Oktober 2020, Taylor memutuskan untuk datang berkunjung ke rumah Regan. Tapi tentu aja bukan untuk mengenal Regan lebih dekat, karena saat itu Taylor sudah punya rencana yang sangat-sangat sadis. Kalian tahu apa yang Taylor lakuin? Sampai di rumah Regan, dia langsung menyerang Regan dan mengambil bayi yang ada di dalam kandungan Regan secara langsung teman-teman. Bener-bener gila dan gak terduga banget ya. Setelah aksinya berhasil, Taylor langsung pergi meninggalkan Regan begitu aja. Dan dari info yang aku dapat, menurut petugas, pada saat petugas datang ke sana dan menemukan jasad Regan, itu memang dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan di bagian leher belakangnya itu masih ada pisau yang menancap teman-teman. Petugas menemukan lebih dari 100 luka tusukan. Juga ada kira-kira 39 luka di bagian kepala Regan, dan beberapa, aduh merinding, dan beberapa tulang rusuknya juga patah. Tengkoraknya retak di 5 tempat berbeda karena diserang menggunakan palu, dan karena di sana ada pecahan kaca dari toples. Jadi petugas juga menduga kalau Regan dipukul menggunakan toples kaca tersebut. Gila ya, ini sih fix banget perbuatan iblis berwujud manusia ya teman-teman, kayak bisa-bisanya loh. Jadi saat itu Regan di rumah memang gak ada suaminya, dia cuma sama anaknya yang berumur 3 tahun aja. Untung saat itu anaknya lagi tidur di kamar, jadi gak mendengar dan gak menyaksikan apa yang terjadi itu ya guys. Setelah aksinya berhasil, Taylor itu punya ide yang konyol banget. Jadi dia pura-pura yang habis melahirkan. Dia kan bawa mobil, dia nyetir mobil sambil mangku bayinya Regan yang dia akui sebagai bayinya. Terus tali pusarnya itu kan ditaruh di bawah, jadi seolah-olah dia yang habis melahirkan gitu guys. Sekitar jam setengah 10 pagi, Taylor diberhentikan oleh polisi karena ngebut ya di jalanan. Dan pada saat diberhentikan, Taylor bilang sama polisi, maaf pak, maaf saya ngebut karena saya baru habis melahirkan sendiri di mobil ini dan anak saya mengalami
henti nafas katanya. Pastinya setelah petugas lihat kondisi Taylor dan bayinya itu, ya petugas langsung panggil ambulans. Taylor dan bayi Regan itu pun langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi sayang banget ya teman-teman, karena bayinya itu nggak bisa diselamatkan. Dan saat itu petugas rumah sakit memang sudah curiga sama Taylor, karena awal dia datang ke rumah sakit dia tuh nggak mau diperiksa. Udah dipaksa tapi nggak mau. Nah entah gimana caranya nih dokter dan para suster akhirnya bisa berhasil memaksa Taylor untuk diperiksa. Dan saat itulah mereka tahu kalau Taylor sebenarnya nggak habis melahirkan. Saat itu pihak rumah sakit pasti langsung kaget, bingung, dan berpikir, aduh ini anak siapa? Kondisinya juga sudah parah begini gitu kan, ibunya mana? Nggak tunggu lama, pihak rumah sakit pun langsung melaporkan hal ini ke polisi. Sedangkan untuk Regan, sangat-sangat menyedihkan ya teman-teman, karena jasadnya itu harus ditemukan oleh ibunya sendiri. Jadi ibunya Regan tuh lagi pengen main ke sana, pengen nengokin cucunya yang berumur 3 tahun itu, pengen ngelihat kondisi anaknya juga, Regan yang sedang hamil besar. Tapi pas datang ke sana, ibunya justru menemukan Regan dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan itu. Tanpa pikir panjang pun ibunya langsung menelpon 911. Untungnya ibu cepat datang dan melapor ke 911, jadi polisi bisa dengan cepat menyelidiki kasus ini ya teman-teman. Kagetnya bukan main ya mereka, karena pada saat melihat jasad Regan, bagian perutnya itu sudah terbuka lebar tapi nggak ada bayinya di dalam situ kan. Kayak wow, siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Pastinya hal kayak gini nggak sering terjadi dong teman-teman ya. Ini kayak hal yang jarang banget terjadi. Nah untungnya polisi yang menyelidiki kasus Regan, mereka itu tahu nih ada info yang masuk ke kantor polisi lokal situ kalau ada seorang wanita yang membawa bayi ke rumah sakit, tapi itu bukan bayinya dia, bukan dia yang melahirkan, belum ditemukan nih ibunya siapa. Nah pas dia lihat keadaannya Regan yang memang sudah meninggal dalam keadaan mengenaskan, bayinya hilang, langsung dong mereka menghubungkan dua kasus itu ya, jangan-jangan itu adalah bayinya Regan. Petugas pun langsung memeriksa Taylor, dan pada saat itu kan Taylor membawa handphonenya diambil sama petugas, diperiksa, dan di dalam handphonenya itu ada history bahwa Taylor sempat mencari-cari tentang usia kandungan 35 minggu, itu contohnya kayak gimana melahirkan bayi prematur supaya tetap bisa selamat. Dan ternyata Taylor juga punya background yang cukup buruk, cukup rumit ya teman-teman. Nama lengkapnya adalah Taylor Reen Parker. Dia tinggal di Texas juga, Amerika Serikat. Umurnya saat kejadian itu 27 tahun. Taylor punya masa kecil yang kurang baik ya teman-teman. Aku juga nggak tahu entah karena lingkungan keluarganya memang kurang baik, tapi yang jelas Taylor itu sama teman-temannya di lingkungannya terkenal sebagai anak yang suka bohong. Waktu umurnya baru 8 tahun aja, dia itu udah bohong soal penyakitnya. Jadi dia ngaku ke orang-orang kalau dia punya penyakit kanker, padahal enggak sama sekali. Dan dia juga pernah ngaku ke teman-temannya pernah melakukan hal yang gak wajar dengan seorang cowok di kamar mandi. Dan masih banyak lagi cerita-cerita aneh yang dia buat-buat. Semuanya itu dilakukan untuk mencari perhatian. Dan pada saat SMA, Taylor itu juga suka membuli teman-temannya. Tapi kalau menurut teman-teman yang lain, Taylor ini tuh orangnya memang gak pede. Jadi dia melakukan pembulian ini untuk mengamankan dirinya gitu. Sebelum gue dibully, gue ngebully dia duluan deh. Saking nggak pedenya Taylor dengan keadaan dirinya, dia tuh sering ya minta foto temen ceweknya. Kamu foto dong sendiri, nih aku foto ya. Dia foto ya satu-satu masing-masing teman-teman ceweknya. Habis itu dia upload ke media sosial dan diakui sebagai dirinya. Dia pernah pura-pura patah kaki, pura-pura punya pacar, padahal enggak, dia bohong. Bahkan yang lebih parah nih teman-teman, dia pernah mengaku sempat mengalami keguguran. Nah ini kan hal yang sangat sensitif ya teman-teman. Jadi karena aku nggak dapat info pastinya juga, entahlah ya apakah Taylor ini benar atau dia cuma berbohong. Tapi karena dia sering banget bohong, makanya kayak ya kemungkinan dia berbohong itu besar juga. Sulit lah untuk dipercaya 100% omongannya dia ini. Tapi pada saat SMA ya, Taylor itu akhirnya bener-bener hamil teman-teman. Jadi karena dia hamil, dia harus berhenti sekolah dan dia terpaksa harus menikah. Sayang pernikahannya itu memang gak berlangsung lama, dia harus bercerai. Tapi setelah bercerai itu dia menemukan cinta yang baru, dia menikah lagi
lagi. Sayangnya itu terulang lagi seperti pernikahan pertamanya, nggak bertahan lama, dia juga harus berpisah dengan suami keduanya itu. Jadi pada saat kasus ini terjadi, Taylor sudah menikah sebanyak 2 kali. Bahkan ya dia juga sudah punya anak. Karena zaman sekarang udah canggih, udah banyak klinik perawatan, jadi Taylor tuh berhasil glow up alias merubah dirinya gitu ya. Dia berhasil menurunkan berat badannya, merubah penampilannya. Menurut teman-temannya yang ketemu Taylor setelah mengalami banyak perubahan itu, Taylor memang menjadi orang yang lebih percaya diri. Tapi sayang, sifat suka bohongnya dia itu tetap nggak berubah. Bahkan dia malah melakukan kejahatan yang parah banget ini ya. Nah, pasti kalian bingung dan penasaran dari mana sih kepengenannya Taylor untuk mencuri bayi itu datang. Ceritanya itu berawal pada saat Taylor punya pacar baru lagi yang bernama Wade Griffin. Mereka udah pacaran kurang lebih 10 bulan dan Taylor itu udah merasa pengen serius nih sama Wade Griffin ini. Tapi sayang hubungan mereka memburuk. Nah, untuk mencegah Wade Griffin meninggalkan dia, Taylor itu cari-cari ide, aduh gimana nih biar dia nggak ninggalin aku. Dapatlah ide, tapi idenya busuk banget nih teman-teman. Taylor memutuskan untuk pura-pura hamil. Kenapa harus pura-pura? Karena memang Taylor ternyata nggak bisa hamil lagi. Dia itu sudah menjalani hysterektomi atau pengangkatan rahim ya teman-teman. Cuma memang dia nggak bilang hal itu ke pacar barunya. Buat jalanin skema kebohongannya ini di masa yang katanya masa kehamilannya itu ya teman-teman, Taylor itu berpura-pura datang ke klinik kandungan, periksa ke dokter, melakukan USG. Dia update status di FB tentang hasil USG-nya yang entah itu hasil USG siapa ya dia dapet. Terus dia juga update status tentang kehamilannya, betapa senangnya dia lah. Dia bahkan foto berdua sama Wade Griffin dan mengumumkan kehamilannya. Dia bahagia dengan itu dan saat itu Taylor pakai perut hamil palsu gitu loh guys. Ya mungkin karena memang dari lama dia udah sering berbohong, jadi udah tahu banget ya selak-selaknya, nggak ngerti juga karena memang dia sampai nggak ketahuan loh bahkan sama pacarnya sendiri. Dan dari info yang aku dapat memang keluarganya Taylor tuh tahu kalau dia sudah melakukan pengangkatan rahim. Tapi memang pada saat dia update status ke Facebook itu di Facebooknya dia keluarganya nggak ada, udah diblokir-blokirin sama dia, jadi nggak bisa lihat. Sementara untuk Wade sendiri kata dia memang sudah ada kecurigaan tapi nggak terlalu dibikin serius gitu loh sama dia. Bahkan di FB juga udah ada pernah yang bilang ke Wade, itu si Taylor kan bohongan hamilnya gitu. Ada yang bilang kayak gitu tapi Wade nggak percaya, jadi dia tetap percaya dengan Taylor karena memang setiap bulan Taylor itu meyakinkan Wade kalau dia periksa ke dokter kandungan pun dianterin sama Wade teman-teman. Tapi karena waktu itu lagi COVID-19 jadi Taylor tuh alasannya ke Wade, maaf ya kamu nggak bisa nganterin, aku harus sendirian di ruangan itu. Waktu terus berjalan, Taylor nggak mungkin dong pura-pura hamil terus. Orang hamil pasti kan ada waktu melahirkannya. Nah, setelah dia ceritanya udah waktu melahirkan, dia udah mulai mikir ini gimana nih caranya. Dapatlah dia ya ide yang sangat jahat. Dia itu mencari ibu yang beneran lagi hamil untuk dicuri bayinya sama dia. Saat itulah dia bertemu dan kenalan dengan Regan. Jadi memang dari pertama Taylor kenalan dengan Regan, mendekati Regan, ya dia memang sudah punya niat jahat itu. Di tanggal 9 Oktober 2020, Taylor bilang sama pacarnya dia mau ke dokter untuk periksa kandungannya, dan karena saat itu pacar memang lagi kerja nggak bisa nganterin, makanya dia sendirian kan. Nah, kesempatan banget nih, dia bukannya ke dokter, Taylor malah datang ke rumah Regan dan melakukan aksi jahatnya guys. Setelah ditangkap dan menjalani sidang pada Oktober 2022, Taylor dinyatakan bersalah atas pembunuhan besar-besaran yang dilakukan ke Regan. Ini benar-benar besar-besaran sih. Yang pertama udah direncanakan banget ya teman-teman, dan yang kedua cara dia menghabis itu luar biasa, kejam banget. Dan Taylor pun dijatuhi hukuman mati. Aku rasa itu udah hukuman yang cukup adil untuk Taylor. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Keluarga Regan pastinya merasa sangat-sangat kehilangan, terutama suaminya, ibunya ya, dan anaknya berumur 3 tahun dia harus kehilangan ibunya dengan cara yang sangat-sangat tragis kayak gitu guys. Dan kalian tahu teman-teman, di saat kasus ini terjadi sebenarnya itu bukan pertama kalinya Taylor main ke rumah Regan. 1 hari sebelumnya Taylor ini main juga ke rumah Regan. Dia bawain kopi Starbucks ya buat
buat dia dan Regan. Mereka ngopi bareng, ngobrol-ngobrol, mereka foto bareng. Bahkan si Taylor ini sampai update status ke Facebooknya, kayak bestie banget gitu ya. Tapi malah dia ngelakuin hal ini, luar biasa. Dan yang lebih sedihnya, Regan itu ternyata sudah menyiapkan nama untuk anaknya, yaitu Braxlyn Sage. Dan menurut aku itu nama yang indah banget ya. Kita doain ya teman-teman, semoga Regan dan Braxlyn itu bisa tenang dan bahagia di sisi Tuhan, diberikan tempat terindah, dan keluarga yang ditinggalkan juga bisa tetap kuat dan menjalani hidup dengan baik. Anaknya Regan yang masih umur 3 tahun itu juga bisa menjalani hidup, mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik ya guys. Semoga dia gak trauma. Bener-bener kasus yang berat banget dan kayak bikin geleng kepala banget kan ya guys. Kok bisa-bisanya ya? Aku pengen banget tahu apa pendapat kalian tentang kasus ini. Jangan lupa ya komen. Makasih untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka. Bantu share juga ya ke teman-teman supaya lebih banyak lagi yang nonton. Dan jangan lupa di subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel aku. Oke guys, untuk kalian yang mau request kasus juga boleh ya. Silahkan DM aja ke Instagram aku Hanifahstory92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.